Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel YouTube aku Dapur Diana. Nah, di video kali ini aku mau berbagi tutorial membuat sayur sup untuk menu sehari-hari. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cara buatnya dan apa aja bahan-bahannya, langsung tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya serta tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, jadi ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sup. Ini ada wortel, kemudian brokoli, kembang kol, buncis, dan juga sawi putih ya. Untuk bahan-bahan menumisnya, di sini aku pakai cabai, kemudian tomat, daun sup, ada bawang pre, kemudian bakso, dan juga beberapa daging. Ini kita gunakan sebagai pengharum aja teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ini langsung ke proses pembuatannya. Dan ada bumbu yang aku nggak videoin yaitu bumbu putih teman-teman. Oke, langsung aja nih aku panasin pan dulu. Ini dikasih minyak sedikit aja untuk menumis bumbunya nanti. Kemudian kalau udah agak panas kita kasih bawang merah yang dirajang. Terus ini yang aku masukin tadi 1 sendok bumbu putih. Bumbu putihnya itu cuman dari bawang merah dan bawang putih dihaluskan gitu, bisa di blender, bisa juga diulek teman-teman. Kemudian langsung ini kita masukin cabai dan juga tomatnya. Tomatnya aku pakai 1 buah yang kecil aja. Terus ini juga dimasukin daging sapinya teman-teman. Nah, ini diaduk-aduk terus diberi air. Airnya sedikit aja dulu biar si dagingnya ini cepat empuk ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih kemudian kita tambahkan garam, kaldu, dan juga gula. Terus dikasih juga ladaku secukupnya aja sesuai selera masing-masing. Nah, nanti kalau dirasa kurang bisa kalian tambahkan. Terus ini karena udah mendidih langsung aja aku masukin wortel, kemudian brokoli, kembang kol, sama buncisnya ya teman-teman. Untuk sawi putih itu aku taruhnya nanti belakangan karena dia mudah banget matangnya. Jadi ini kita masukin yang agak keras-keras dulu teman-teman. Nah, kemudian ini masukkan juga kapulaga, cengkeh sebanyak 2 biji dan juga bunga lawang. Bunga lawangnya aku pakai separuh aja teman-teman. Terus ini diaduk. Nah, bunga lawang, cengkeh, dan juga kapulaga ini sebagai penambah aroma ya teman-teman. Bisa di skip juga nggak apa-apa. Terus ini aku masukin juga bakso dan juga si daun prenya, daun bawang pre. Kemudian terakhir dimasukin juga bunga sawinya, sawi putih maksudnya. Terus ini lanjut kita aduk dulu sebentar sampai sawinya ini layu. Dan kalau udah mulai layu langsung kita masukin airnya, kita tambahkan lagi karena untuk sup itu harus ada kuah ya teman-teman. Bisa kalian juga tambahkan kalau kalian butuh banyak kuah. Nah, ini udah mendidih dan semua sayurannya udah matang. Jadi ini langsung aja aku matikan apinya. Selanjutnya ini kita masukin ke dalam mangkuk untuk disajikan teman-teman. Nah, ini tuh aromanya udah kecium banget, udah enak banget, apalagi dinikmati saat hujan-hujan seperti ini. Bener-bener ini tuh bikin makannya tamboh-tamboh. Nah, ini udah selesai, selanjutnya tinggal diberikan daun sup. Ini aku iris kecil-kecil kayak gitu teman-teman. Nah, ini tuh aromanya bener-bener gurih banget. Ini udah gak sabar banget untuk dimakan. Dan sup ini tuh kesukaan suami aku teman-teman. Oke, jadi seperti itu tutorialnya ya teman-teman. Untuk yang kalian di rumah wajib coba, karena ini resepnya sangat mudah banget. Oke, terima kasih udah nonton video aku sampai selesai. Dan see you in the next video. Bye-bye. Nah, oke teman-teman, jadi ini dia bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat sayur buncis dan wortel. Pertama di sini ada wortel udah aku cincang, ini memanjang ya, dan ini juga ada buncisnya aku rajang juga. Nah, kemudian di sini ada cabai hijau dan juga cabai merah aku rajang juga, agak besar-besar gitu teman-teman. Kemudian untuk bumbunya di sini ada bawang merah dan juga bawang putih yang juga aku rajang masing-masing 3 siung. Kemudian ini ada gula, garam, dan juga penyedap. Nah, kemudian kunci dari bumbunya di sini ada saus tiram. Nah, ini nanti kita pakai secukupnya aja ya teman-teman. Ini tuh kunci dari penyedap sayur buncis dan juga wortel. Oke, langsung aja.
Oke, langsung aja kita ke proses masaknya. Seperti biasa ini kita udah panasin wok pan. Kalian bisa gunakan wajan apa aja. Kemudian setelah panas kita tuang minyak. Ini aku pakai minyaknya secukupnya aja, karena aku tidak suka sayuran yang terlalu berminyak. Kemudian masukin bawang merah dan bawang putih. Nah, aku biasanya masukin dalam keadaan minyak tidak terlalu panas, itu biar nggak kepercik-percik gitu loh teman-teman. Jadi cari aman. Nah, kemudian ini kita tumis bawang merah dan bawang putih yang tadi dirajang. Jadi aku nggak pakai bumbu halus ya, aku pakainya bumbu yang dirajang aja. Nah, kalau sudah bau harumnya kerasa dan bawangnya sudah mulai agak garing-garing sedikit, nggak usah sampai kecoklatan semua, langsung aja kita masukin cabai merah dan cabai hijau. Nah, kemudian ini kita aduk-aduk dulu. Sebelum cabai merah dan cabai hijaunya ini layu, jadi ini langsung aja aku mau masukin si wortelnya ya teman-teman. Jadi biar wortelnya tuh empuk terlebih dahulu. Jadi ini agak sedikit deket jaraknya dengan si cabai tadi, cabai hijau dan juga cabai merah. Kemudian ini kita aduk-aduk juga. Lalu kita tambahkan saus tiram secukupnya aja teman-teman. Ini aku pakai sekitar 1 sendok makan aja. Kemudian kita masukin bumbu-bumbu tambahan yang tadi, ada gula, garam dan juga penyedap. Bisa kalian skip kalau kalian tidak suka. Maksudnya penyedapnya bisa kalian skip. Untuk gula dan garam harus tetap dikasih ya teman-teman, karena kalau nggak dikasih gula dan garam ya rasanya akan hambar. Oke, kemudian ini kita aduk-aduk. Lalu ini aku tambahin air. Ini aku pakai gelas belimbing gitu, aku masukin dulu separuh atau setengah. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi. Kalau airnya sudah susut, langsung aja ini aku tutup sekitar 5 menit. Ini aku buka lagi dan langsung aja aku masukin buncisnya. Itu wortelnya sudah matang ya teman-teman, bukan setengah matang, udah hampir matang. Lalu kita masukin buncisnya, karena buncis kan masaknya cuma sebentar aja, nggak lama seperti kita masak si wortel. Kalau dibarengin nanti buncisnya kemasakan atau kematangan nggak enak juga. Nah, kemudian sisa air yang di gelas belimbing langsung aku tuang. Terus ini kita masak lagi. Kemudian aku tutup biar cepat matang ya teman-teman. Jadi nggak terlalu lama pemasakan. Nah, ini cuman sekitar 5 menit aja, nggak nyampe sih teman-teman, sekitar 2 menitan gitu. Langsung aja ini aku buka dan ini udah matang ya teman-teman. Jadi si buncisnya ini nggak usah terlalu lama dimasak. Oke, langsung aja kalau udah matang ini kita matikan kompornya. Langsung aja deh kita sajikan. Nah, ini udah siap disajikan dan siap dinikmati sebagai sayur. Aku suka banget, ini favorit aku banget teman-teman. Sayur buncis dan wortel yang super enak banget. Jadi seperti itu, gampang banget cara buatnya. Kalian juga pasti bisa membuatnya di rumah. Oke, terima kasih udah nonton video aku dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum. Langkah pertama, kita siapkan untuk bahan-bahannya. Di sini ada cabai merah besar, cabai merah kecil, bawang merah, bawang putih, dan daun jeruk. Semua bahan ini aku potong-potong dulu sebelum aku ulek ya teman-teman. Ini opsional, boleh menggunakan ulekan, boleh juga menggunakan blender. Tapi aku saranin menggunakan ulekan aja ya, biar teksturnya nggak terlalu halus. Lalu tambahkan sedikit ketumbar dan juga garam. Kemudian ini diulek. Cukup sampai teksturnya seperti ini aja, nggak usah benar-benar halus ya teman-teman. Lalu ini disisihkan. Kemudian di sini aku siapin ikan bungku. Nah, ini tuh kalau di Aceh favorit banget teman-teman. Ikan yang masih kecil-kecil banget. Terus ini ada 3 butir telur,
potongan daun bawang, dan irisan cabai serta daun jeruk. Kemudian siapkan wadah, masukkan 3 butir telur. Nah, ini telurnya aku gunakan 3 butir. Kalau kalian misalnya mau gunakan yang lebih banyak juga boleh. Untuk bungkusnya sebanyak 200 gram. Nah, kemudian ini ditambah lada, kemudian garam dan kaldu. Tambahkan sedikit penyedap. Kemudian ini diaduk rata. Nah, kalau sudah bercampur, masukkan sebanyak 2 sendok makan tepung terigu. Lalu kemudian masukkan bumbu yang udah tadi kita halusin ya teman-teman. Nah, jadi kalau tidak terlalu halus, dia teksturnya masih kelihatan di permukaan. Kemudian masukkan semua bungkusnya. Nah, ini tuh kalau di Aceh mahal ya teman-teman, bungkus ini untuk per kilonya kisaran di atas 100 gitu teman-teman. Tapi kalau lagi banyak juga lebih murah. Misalnya lagi musimnya banget dan dapatnya banyak, itu lebih murah. Terus masukin untuk irisan daun bawang, kemudian cabai dan juga daun jeruk. Nah, ini makin banyak toppingnya makin sedap ya teman-teman. Dicampur sampai sempurna. Kemudian kalau udah bercampur rata, ini selanjutnya bakalan kita goreng ya teman-teman. Siapkan pan, lalu masukkan minyak goreng. Kalau bisa minyak gorengnya agak banyak biar nanti benar-benar renyah ya ketika kita nikmatin. Oke, kemudian langsung dipanasin kompornya. Ini dimasak dengan api sedang aja ya teman-teman. Pastikan untuk apinya ini udah panas ketika mau dimasukin. Nah, di sini aku pakai centong aja, dimasukin seperti ini. Seperti halnya kita goreng bakwan ya teman-teman. Karena untuk telur dadar bungkus ini bisa dijadikan lauk, bisa juga dijadikan bakwan teman-teman. Jadi bisa dicemil kayak gitu. Nah, kemudian ini digoreng sampai berwarna agak kecoklatan. Jangan terlalu lama biar tekstur bungkusnya masih berasa ya teman-teman. Kemudian ini dibalik. Jadi cukup sampai seperti itu aja. Nah, ini tuh bener-bener favorit banget sih di Aceh, ikan bungkus ini. Biasanya kalau lagi musim ikan bungkus, suamiku sama adik suami pergi ke laut pagi-pagi terus ngejaring ikan bungkus ini. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang nggak dapat juga teman-teman. Oke, ini lanjut digoreng sampai selesai. Nah, ini tuh warnanya udah cantik banget ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau nambahin topping pakai wortel juga boleh. Diiris-iris gitu teman-teman, ditambah buncis juga dipotong kecil-kecil, itu juga makin enak sih. Apalagi ditambah jagung, wah bener-bener nanti bener-bener jadi bakwan yang komplit banget, atau bisa dijadiin lauk. Nah, ini udah jadi dan udah siap kita hidangkan. Bisa dijadikan lauk, bisa juga dicemil seperti bakwan gitu teman-teman. Oke, terima kasih. Seperti itulah resep dan tutorial pembuatan telur dadar bungkus. Oke, sekarang langsung ke bahan-bahan untuk membuat rendang. Di sini ada 400 gram daging sapi. Nah, ini udah aku potong dadu gitu teman-teman, dan agak kecil-kecil karena aku dan suami lebih suka potongan daging yang kecil-kecil dan tipis. Kemudian 4 gelas santan kental. Dan di sini ada bumbu yang udah jadi ya teman-teman. Nah, untuk resep selengkapnya itu bisa kalian screenshot di sini atau lihat di description box nanti. Kemudian di sini ada 2 sendok makan gula aren, kemudian setengah sendok makan asam jawa, setengah sendok makan garam, dan setengah sendok makan
penyedap ya teman-teman. Kemudian di sini ada 6 lembar daun jeruk, 2 batang serai, 1 batang kayu manis, 4 buah pala, seperempat maksudnya teman-teman, dan 1 buah bunga lawang dan 1 buah cengkeh. Karena aku tuh nggak terlalu suka yang baunya agak menyengat, jadi di sini aku pakainya sedikit-sedikit aja untuk pewanginya, pewangi bumbunya seperti daun lawang, terus kayu manis kayak gitu teman-teman. Jadi aku nggak suka yang terlalu menyengat. Nah selanjutnya ini kita bakalan tumis, tuang minyak. Dan aku terbiasa sebelum panas banget minyaknya langsung aku masukin bumbunya. Itu fungsinya biar tidak meletup-letup dan pannya ini tidak kotor gitu teman-teman. Nah selanjutnya ini kalau misalnya udah bergelembung seperti ini atau mendidih, masukin untuk bumbunya tadi ya teman-teman. Ada gula aren, kemudian asam jawa, garam, dan juga penyedap. Terus masukin dagingnya. Nah kalau di Aceh itu biasanya langsung dicampur semua terlebih dahulu, antara garam, kemudian rempah-rempahnya, dagingnya, santannya kayak gitu teman-teman, dicampur terlebih dahulu baru dimasak. Nah kalau ini karena aku bumbunya beli jadi aku tumis terlebih dahulu biar bau langunya itu nggak terlalu kelihatan gitu teman-teman. Nah terus ini dimasukin semua rempah-rempah tadi, lalu terakhir aku masukin santannya. Kemudian ini dimasak sampai mengering ya teman-teman, sampai kuahnya ini susut. Nah ini kalau udah mendidih seperti ini kita tutup aja. Nah ini udah mulai menyusut teman-teman. Kalau aku sebenarnya lebih suka yang nggak terlalu kering untuk rendang, jadi bisa dinikmati bisa dinikmati kuahnya gitu teman-teman. Cukup seperti ini aja. Terus ini diangkat serainya, lalu ini dituang ke dalam piring. Nah ini udah jadi, ini enak banget, bener-bener favorit aku dan suami. Selamat mencoba di rumah, terima kasih.